Masih di News Siang, pemirsa, protokol kesehatan juga diterapkan pada pendaftaran peserta didik baru di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Para calon siswa yang datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan berkas pendaftaran online diperiksa suhu tubuh dan harus mencuci tangan. Meskipun pendaftaran bisa dilakukan secara online, namun banyak siswa dan orang tua peserta didik baru yang datang ke sekolah. Seperti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6, Temanggung, Jawa Tengah. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah untuk menyerahkan berkas pendaftaran setelah melakukan pendaftaran secara online. Sebelum masuk ke sekolah, mereka dicek suhu tubuh dan harus mencuci tangan. Bahkan jika tidak memakai masker, tidak akan dilayani. Dinas Pendidikan setempat mewajibkan sekolah untuk melakukan protokol kesehatan saat pendaftaran siswa baru. Hal ini untuk menghindari kerumunan saat berada di sekolah. Ini semua mestinya mendaftar secara mandiri masing-masing ya. Namun demikian kalau tidak bisa mandiri bisa minta tolong di sekolah asalnya, SD-nya masing-masing. Kami sudah bersama dengan operator untuk siap membantu mereka untuk mendaftarkan muridnya. Pendaftaran peserta didik baru akan berlangsung hingga tanggal 19 Juni mendatang. Para calon siswa baru dapat memantau pendaftaran secara online, tidak harus datang langsung ke sekolah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka di era new normal. Simulasi ini disambut gembira para siswa karena bisa kembali bersekolah. Dengan penuh antusias, para siswa SDN Sidapurna 01 di Kecamatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar dengan metode tatap muka. Mereka menjalani protokol kesehatan dengan disiplin tinggi. Mulai dari pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan hingga mengenakan masker. Dalam simulasi ini, jam belajar disesuaikan hanya menjadi 3 jam tanpa istirahat untuk menghindari terjadinya kerumunan. Meski masih khawatir akan penyebaran virus corona, namun siswa senang bisa kembali bersekolah meski hanya dalam bentuk simulasi. Belalang meligo itu saya di rumah sangat bosan karena setiap hari bermain HP, nonton TV doang. Lalu saat saya kembali ke sekolah ini saya sangat senang karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Jumlah siswa yang dilibatkan dalam simulasi ini hanya separuh dari total siswa. Sesuai daya tampung ruangan, masing-masing kelas terdapat 10 siswa belajar di sekolah dan 10 siswa belajar di rumah dengan pemberian materi yang sama melalui online. Istilahnya yang namanya simulasi, Pak, bukan simulasi. Simulasi pembelajaran tatap muka. Sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 19 hari Jumat. Itu diikuti semua siswa, Pak? Kelas 1 sama kelas 6? Iya, tapi tidak berangkat semua, separoh-separoh, 10 hari berangkat, nanti 10 hari libur gantian yang lain. Sesuai panduan Kemendikbud, sekolah juga telah melengkapi seluruh sarana prasarana sesuai protokol kesehatan. Hal ini sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan murid serta guru di sekolah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan tahun ajaran baru akan dimulai Juli mendatang. Sistem pembelajaran tatap muka hanya dibolehkan di wilayah yang masuk zona hijau. Kesehatan dan keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Dan berikut keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam situasi COVID ini, yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan. Ya, prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan itu nomor 1. Memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah, banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan dan juga
kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama dan banyak sekali yang mengalami kesulitan. Tetapi di masa pandemi ini di mana kita masih dalam krisis COVID-19, Kemendikbud mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama. Dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya. Berikut. Ya, sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Rencana ke depannya. Seperti yang saya telah informasikan sebelumnya, tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya, tetap saja pada bulan Juli 2020, ya. Tapi jadwal itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami 2 orang narasumber, ada Bapak Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Ibu Dinda Palupi Sanjaya, salah satu orang tua siswa yang ikut PPDB tahun ini. Selamat siang Pak Susanto dan Ibu Dinda. Halo, selamat siang Mas. Baik, selamat siang. Ibu Dinda bisa dengar suara saya? Baik, baik. Sebelum saya ke Pak Susanto, saya ingin ke Ibu Dinda terlebih dahulu. Ibu Dinda, saya ingin dengarkan kisah dan keluh kesah Ibu Dinda ini saat mendaftarkan PPDB anak Ibu, di mana tahun ini ada beberapa hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa Bu prosesnya, boleh diceritakan Ibu Dinda? Ya, baik. Kami masih berusaha memperbaiki sambungan audio dengan Ibu Dinda. Kalau begitu saya ke Bapak Susanto terlebih dahulu. Pak Susanto, evaluasinya saat ini PPDB seperti apa Pak? Apakah sudah ada laporan yang masuk terkait keluh kesah bagaimana proses mengikuti PPDB pada tahun ini kepada KPAI Pak? Ya, pertama perlu kami sampaikan bahwa memang ada sejumlah keluhan ya dan juga kekhawatiran orang tua terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ya tahun ini, apalagi memang situasi saat ini adalah situasi pandemi COVID, sehingga konteksnya adalah bukan hanya terkait dengan sistem PPDB-nya tetapi juga bagaimana jaminan keselamatan dan kesehatan anak saat ini. Memang kan untuk sejumlah wilayah memberlakukan bahwa proses PPDB melalui online atau melalui daring itu saya kira juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencegah anak-anak kita terpapar dari virus COVID-19. Meskipun tentu ada beberapa khawatiran kendala, jangan-jangan kemudian dengan melalui daring ini, apalagi beberapa daerah tidak semuanya berfungsi dengan baik ya, dari katakanlah daya dukung dan infrastruktur listrik, sinyal dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa keluhan yang masuk di kita. Tapi prinsip bahwa KPAI saat ini memang terus mengumpulkan data melalui proses pengawasan terkait dengan persiapan PPDB, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti kita akan sampaikan ke publik terkait dengan hasil pengawasan persiapan PPDB saat ini. Baik. Kalau untuk juknisnya sendiri, petunjuk teknis yang semula dikeluhkan oleh orang tua murid ini Pak Susanto, yang terkesan mendadak dan tidak ada waktu untuk sosialisasi seperti ini, apakah laporannya juga sudah masuk ke KPAI? Ya, memang ada beberapa keberatan-keberatan ya yang masuk di kami. Tetapi begini, kalau melihat dari juknis yang ada, memang kan zonasi itu zonasi murni ya, itu kan diharapkan minimal 50% kalau kita melihat normanya. Kemudian ada afirmasi, perpindahan orang tua, misalnya untuk afirmasi katakanlah minimal 15%, kemudian perpindahan orang tua 5% dan lain-lain. Nah, yang jadi beberapa kekhawatiran diantaranya adalah anak-anak yang berprestasi, kemudian secara akses anak tersebut misalnya agak sedikit
punya jarak yang tidak dekat atau lumayan agak jauh dengan sekolah tertentu, itu juga jadi kekhawatiran, apalagi kondisinya kondisi COVID. Jadi pertimbangan COVID saat ini memang juga menjadi kendala optimasi dari pelaksanaan PPDB saat ini. Apalagi memang pemerintah baru kemarin ya jam 16.30 menyampaikan ke publik terkait dengan mispersepsi dari masyarakat, karena informasi itu kan sejumlah masyarakat ada yang miss ya, ada yang berpandangan bahwa pembukaan ajaran baru itu diundur, ada pembukaan tahun ajaran baru yang berkembang ya sebagian ya, beberapa yang khawatir langsung tatap muka, padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi ada miskonsepsi yang kemudian ke publik ya. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Menteri juga sudah menyampaikan dengan beberapa jajarannya, termasuk juga Menteri Kesehatan juga ikut menjelaskan terkait dengan hal ini. Hemat kami memang kita semua harus cermat ya. Meskipun posisi sekolah kita di zona hijau, kita tentu harus sangat hati-hati, harus sangat cermat untuk memastikan apakah kemudian nanti anak-anak kita bisa mengikuti proses pembelajaran tatap muka atau belum. Baik, Pak ini penting Susanto. ya. Baik, Pak Susanto, ini bicara soal kekhawatiran juga sudah ada, kami sudah tergabung kembali bersama Ibu Dinda Palupi, salah satu orang tua murid. Ibu Dinda, boleh diceritakan Ibu bagaimana perbedaan antara pendaftaran PPDB pada tahun ini ya, ada sejumlah hal yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu begitu. Ibu boleh diceritakan Bu proses yang Ibu lalui untuk mendaftarkan anak Ibu seperti apa? Iya, untuk kebetulan anak saya ini SMP untuk masuk ke SMA. Pendaftaran tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya melihat zonasi dan nilai. Tahun ini sangat meresahkan orang tua karena kita hanya dilihat dari umur dan zonasi. Sedangkan banyak anak-anak juga yang berprestasi tapi umurnya belum sampai 15 tahun pun juga banyak, termasuk anak saya sendiri gitu. Jadi berbedanya di situ, di usia, seperti seleksi waktu SD jadinya. Saya rasa ini sangat tidak diskriminasi ya, diskriminasi usia kalau seperti ini. Apa yang Ibu rasa sangat mendiskriminasi anak Ibu selain faktor usia, Bu? Hanya memang di usia tidak, jadi nanti kan ada kebetulan anak saya masuk ke tahap zonasi yang dimana itu hanya dilihat selain kakak ya zonasi itu hanya umur, tidak melihat nilai sama sekali. Itu yang sangat disayangkan. Walaupun nanti memang ada tahap penilaian, tapi persentase penerimaannya itu hanya kecil, 20%. Sedangkan persentase untuk zonasi itu diperkecil lagi dari 50% menjadi 40%. Itu udah sangat merugikan, itu aja sih. Artinya kuotanya berkurang Ibu ya untuk dari jalur prestasi Bu ya. Itu yang menjadi keberatan Ibu dan teman-teman Ibu. Iya. Betul ya? Iya, banyak, dan harusnya untuk perubahan kebijaksanaan seperti ini itu diberitahukan lama, mungkin 2-3 bulan sebelumnya, jangan nunggu sampai kayak pandemi seperti ini. Nilai-nilai yang selama ini 3 tahun mereka pelajari bagaimana gitu, jadi seperti percuma gitu, jadi mereka seperti down ya kalau saya bilang sih. Baik, Pak Susanto, saya ingin ke Pak Susanto. Tadi Ibu Dinda mengatakan bagaimana jika orang tua murid sudah memberikan bimbingan belajar kepada anaknya agar anaknya berprestasi, kemudian sudah belajar juga mati-matian untuk dapat masuk ke sekolah favorit, kemudian jika memang potensi atau kuotanya dikurangi dari jalur prestasi ini, Anda melihatnya bagaimana Pak Susanto? Ya, memang kita harus terus melakukan evaluasi ya agar berbagai kebutuhan termasuk juga pemastian bagi anak-anak berprestasi juga mendapatkan haknya. Jadi satu sisi tentu kita harus melihat bahwa kepentingan zonasi ini memang sangat positif karena anak juga semakin dekat dengan satuan pendidikan, potensi anak terlalu lelah karena terlalu jauh dengan satuan pendidikan juga penting juga jadi perhatian. Intinya bahwa kebijakan zonasi itu kan semangatnya memang positif ya.
pemastian jaminan keselamatan anak, agar anak tetap dekat dengan satuan pendidikan dan sebagainya. Tetapi tentu harus ada ruang lain, diantaranya adalah anak-anak yang berprestasi. Cara mendefinisikan anak berprestasi kan tentu bukan hasil nilai akhir dalam pengertian nilai akademik ya, tetapi juga ada misalnya prestasi di bidang tertentu, misalnya olahraganya dan lain sebagainya. Itu memang tentu harus terus dilakukan evaluasi. Prinsipnya memang kita semua, termasuk juga pemerintah daerah, harus mengacu pada acuan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena itu kan memang acuan utama kita, baik ini teman-teman yang di dinas tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, agar semua pihak dan niat baik semua pihak juga bisa terakomodasi. Anak berprestasi juga bisa terakomodasi, anak-anak yang rentan di panti yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar juga terakomodasi, tetapi di pihak lain anak yang dekat dengan sekolah dengan berbagai kondisinya juga harus terakomodasi. Saya kira memang kita harus punya komitmen yang sama terkait dengan itu. Baik. Saya ingin kembali ke Ibu Dinda. Ibu Dinda, ini ada juga Bapak Susanto, Ketua KPAI. Mungkin ada yang ingin disampaikan, apa harapannya, Bu? Iya, untuk harapannya sudah pasti kalau bisa kebijaksanaan mengenai usia ini tolong dihapuskan gitu, karena betul-betul ini anak-anak yang sudah 3 tahun ikutan bimbingan di luar dan mengikuti tryout yang selama ini dikejar terus nilainya untuk dinaikkan gitu, itu sepertinya semuanya percuma gitu. Jadi anak-anak terus terang untuk apa belajar jadinya kalau kita hanya lihat usia gitu. Bagaimana nasib anak-anak yang usianya 15 tahun di bawah yang harus bertanding dengan anak-anak yang lebih tua gitu, padahal belum tentu yang lebih tua juga nilainya lebih baik gitu. Itu aja sih kita minta benar-benar keadilan pada usia ini, sangat benar-benar nggak masuk akal seperti masuk SD kalau saya lihat gitu. Jadi dan ini perubahannya kok mendadak gitu, hanya karena kita memang sedang mengalami pandemi ini gitu. Mohon dipertimbangkan lagi gitu. Saya minta tolong dengan sangat, karena saya juga perwakilan dari orang tua murid lainnya juga. Mohon siapa tahu nanti di last minute ini ada perubahan mengenai usia yang bisa lihat dari nilai anak-anak juga gitu. Itu sih. Itu lebih fair kayaknya. Baik. Pak Susanto, itu ada masukan tadi dari Ibu Dinda, karena ini dilematis juga Pak Susanto, karena di satu sisi juga harus mengakomodir siswa-siswa yang berprestasi, tapi di sisi lain juga harus memikirkan faktor afirmasi khususnya usia. Pak Susanto, terakhir seperti apa Pak Susanto? Ya, tentu ini input sangat positif ya, sebagaimana disampaikan Ibu Dinda ya, terkait dengan usia. Hemat kami nanti kita akan telah dulu ya secara utuh terkait dengan input yang disampaikan Ibu Dinda, dan tentu kita akan sampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsipnya tentu kan semua anak Indonesia harus terakomodasi. Semangatnya adalah semangat baik, bagaimana kemudian kebijakan ini juga ramah buat semua. Itu saya kira. Baik. Terima kasih Bapak Susanto, mudah-mudahan ada win-win solution ya Pak untuk semua pihak. Terima kasih juga Ibu Dinda sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat siang. 239 pondok pesantren di Bojonegoro, Jawa Timur kembali dibuka. Ribuan santri secara bertahap kembali ke pesantren. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, ribuan santri terpaksa dijemput oleh pihak pesantren dengan protokol kesehatan. Sejumlah santri di wilayah Jawa Barat sudah mulai kembali ke pesantren masing-masing. Seperti yang terjadi di pesantren Al-Irdrisiyah yang berada di wilayah Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Sekitar 1.200 santri dan santriwati sudah kembali ke pesantren. Para santri dan santriwati tersebut tidak datang sendiri, melainkan dijemput oleh pihak pesantren dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan bahkan dari Sumatera. Sebelum dijemput, para santri diwajibkan isolasi mandiri. Begitu juga pasca kedatangan, selain disterilisasi, para santri juga diperiksa ketat dan diisolasi sesuai dari zona wilayah masing-masing. Alhamdulillah hari ini terakhir kira-kira ada 1.200 santri yang sudah kembali lagi ke asrama.
Itu. Untuk penerapan protokol kesehatan seperti apa yang dilakukan di pesantren ini? Mulai dari sejak di rumah kita sudah himbau orang tua, bahkan sebelum berpulangan, yang pertama mereka agar tetap di rumah, terutama di zona-zona merah, tidak boleh keluar rumah. Sebelum berangkat ke sini kita pastikan mereka barang-barang semua steril, menggunakan masker. Bahkan Sementara itu, salah satu santri mengaku dengan adanya pemeriksaan ketat dari pihak pesantren merasa aman dengan adanya protokol kesehatan yang cukup ketat. Alhamdulillah, sebenarnya kita juga merasa lebih tenang. Ada prosedur kayak ini kan, orang tua lebih merasa aman sama anak-anak juga. Jadi semua prosedurnya sih udah bagus dari awal juga. Jadi kita tinggal mungkin mengurus beberapa surat doang di rumahan. Jadi tinggal kesininya udah gampang. Bukan hanya itu, pondok pesantren yang kembali dibuka adalah Ponpes Al-Rosyid di wilayah Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di Ponpes Al-Rosyid ini sedikitnya ada 1.400 santri, namun yang tinggal di pondok sekitar 900 santri. Hingga saat ini ada sekitar 150 santri yang sudah kembali ke pondok pesantren. Setiap santri yang kembali ke pondok diwajibkan mengikuti rapid test. Selain itu, pengurus pondok juga wajib menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan. Putra-putri kita, warga Bojonegoro yang akan mondok di luar Bojonegoro, kami rapid test, kami berikan surat pengantar. Ini semua untuk penguatan bahwa kondisi apapun kita tetap bergerak, berjalan, terutama juga di sektor pendidikan harus kita terus gerakkan. Ponpes Al-Rosyid menjadi salah satu percontohan pondok tangguh di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan normal baru sesuai protokol kesehatan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Hari kedua penerapan sistem ganjil genap, pasar sepi dan jumlah pembeli menurun drastis. Usai jeda kami segera kembali. Tetaplah di iNews Siang.